mati, nggak banyak duit. Semua yang abadi adalah kepentingan. Padahal mereka juga meskipun habis ketawa-ketawa pesawat habis itu gegernya tidak masalah. Oleh karena itu ini kewajibannya GM ini untuk menjelaskan kepada masyarakat biar nggak terbuai dengan keadaan-keadaan semacam itu. Kayak kemarin tahu-tahu Amin Rais beserta rombongannya nuwun ke istana, iya kan? Nah, ini dia membangun kepentingan, membangun kepentingan bukan membangun apa sekutu, tidak. Jadi ya hal seperti itu yang menjadi bisa dilihat oleh kami dengan sempurna. Jadi kesimpulannya sosiodemokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Nah, plus yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya saya nggak usah cerita ini ada kenapa ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Segala perjuangan untuk mencapai tatanan masyarakat yang dalam segalanya menyelamatkan marga yang didasarkan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Memang kultur kita menjadi begitu. Kultur bangsa Indonesia, bangsa atau orang Timur, termasuk Indonesia ini, itu percaya ada satu kekuatan di luar dirinya. Jadi dia percaya ada satu kekuatan di luar dirinya dari zaman dulu. Ya, karena Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, Konghucu juga demikian. Semua ada percaya pada yang Maha Esa, Maha Satu, yang itu mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu susu ini tadi bisa diterima masyarakat bila mana dinaungi oleh keesaan yang mengatur manusia. Artinya kekuasaan manusia relatif, yang absolut itu hanya kekuasaan Tuhan. Artinya kekuasaan manusia relatif, yang absolut adalah kekuasaan Tuhan. Oleh karena takut kepada kekuasaan itu tidak benar. Yang benar itu takut kepada Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan itu absolut. Kekuasaan manusia relatif sekali. Kita takut sama komandan Korem ya. Karena sekarang komandan Koremnya dia. 2 minggu lagi sudah bukan dia komandan Korem, ganti lagi. Pertama kan jadi begitu. Kalau keesaan Tuhan ini kan nggak tergantikan, ya sudah terus sepanjang kita bernafas. Itu paman kita orang Timur begitu. Oke, itu Marianisme saudara-saudaranya. Ini tesis tahun 1933. Ini sebenarnya Marianisme yang dipergunakan oleh salah satu partai politik pada waktu itu, Partindo namanya. Itu yang menggunakan asasnya Marianisme. Itu gambarnya bukan banteng seperti sekarang, tapi gambarnya banteng kutub, ada kepalanya gitu. Kalau di dalam tesis 33 ini Marianisme yaitu sosialisme itu sama. Kemudian ini ada kebutuhan yang sifatnya praksis sekali di tesis 33 ini. Contohnya ini Marhaen yaitu kaum proletariat Indonesia. Indonesia tidak mengenal proletar. Tapi kenapa jadi masuk pada tesis ini? Ini kepentingan politik. Ini menyangkut asas dari ideologi Marianisme. Yaitu proletariat Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain. Molor gitu. Ini kebutuhan politik. Partindo ini partai yang Marianisme pada waktu itu memakai perkataan Marhaen dan tidak proletariat. Ini kan ambigus. Dia pakai Marhaen, dan dia tidak pakai proletariat. Tapi pada item atasnya Marhaen yaitu kaum proletariat Indonesia. Ada apa? Kok pakai terminologi begitu? Kenapa aja nggak konsisten? Marhaen yaitu kaum proletariat Indonesia. Kenapa item berikutnya kok
Partido memakai perkataan marhaen dan tidak proletar. Ini kan proletar sama marhaen kan terminologi ideologis dari masing-masing ideologinya. Marhaen terminologinya Marxisme, proletar terminologinya Marxisme. Pada konteks keduanya yang tertindas. Kalau istilahnya Mbak Ani tadi yang saya dengar, Marxisme muncul pada konstelasi ketertindasan, ketidakberdayaan, teroptasinya hak rakyat oleh penguasa pada waktu itu. Otomatis dia Belanda kan memang terjajah gitu. Itu jadi ini pun maksudnya juga demikian. Jadi antara marhaen dan proletar itu pada konteks kehidupan yang sama-sama tertindas. Makanya secara politis mereka membenarkan memakai itu. Oleh karena perkataan proletar sudah termasuk dalam perkataan marhaen. Jadi proletar itu dianggap sudah masuk ke marhaen. Tapi ini pun ada konflik. Orang-orang kiri, orang Marxis kiri nggak mau ngapain gitu. Makanya yang marhaen, proletar dan proletar. Ini konteksnya konteks politik praktis. Pada tahun 33 pengorganisasian melawan penjajahan pada waktu itu. Oleh karena perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain yang melarat tidak termaktub di dalamnya. Jadi ini saya tulis begini, saya susun ini maksud saya itu untuk perbandingan. Perbandingan pemahaman tentang Marxisme. Kesejarahnya Marxisme begitu. Di ideologi yang banyak mengalami perombakan-perombakan dan termasuk Marxisme. Karena Partido berkeyakinan bahwa dalam perjuangan kaum melawan Indonesia lain-lain itu harus menjadi elemen-elemennya, maka Partido sebagai memakai perkataan marhaen. Akhirnya dia memutuskan marhaen yang kita pakai. Proletar. Oke, gitu. Di dalam perjuangan marhaen itu maka Partido berkeyakinan bahwa kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali. Jadi kaum buruh, proletar itu kaum buruh. Nah, ini kepentingannya menyongsong revolusi industri juga. Ini produk revolusi industri. Kemudian Marxisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam juga hanya menyelamatkan masyarakat. Ini gambaran, saudara-saudara. Ini gambaran visinya Marxisme. Marxisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam juga hanya menyelamatkan masyarakat. Kalau di dalam suatu negeri itu tidak menyelamatkan masyarakat itu bukan Marxisme. Jadi negara yang menyelamatkan, melindungi kaum marhaen itu negara-negara yang marxistik, yang tidak Marxisme. Kemudian Marxisme adalah cara perjuangan. Jadi asas tadi kan ada asas, ini sekarang ada cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu. Oleh karenanya harus satu perjuangan yang revolusioner. Jadi caranya revolusioner. Ada perubahan total. Jadi enggak setengah-setengah maksudnya. Kalau dirubah betul sampai ke akar-akarnya. Itu revolusi. Nah, kalau dibangun sana di polisi itu reformasi. Bukan revolusi. Jadi reformasi itu bukan revolusi. Jadi revolusi juga baru blok lah itu revolusi. Kalau itu masih didadali, digaji, tambah gini, ini reformasi. Jadi cara perjuangan Marxisme itu revolusioner. Kalau asasnya tadi menyelamatkan kehidupan marhaen, itu asasnya. Jadi cara perjuangannya revolusioner. Dan jadi Marxisme adalah cara dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan ekonomi. Kenapa begitu, saudara-saudara? Karena tesis ini pada tahun 33 itu Indonesia dalam suasana tercekam sama kapitalisme dan liberalisme secara de facto maupun de jure. Kalau sekarang kan de facto.
kalau sekarang. Jujurnya kan tidak. Kan debat oleh MPR sama pemerintah, DPR sama pemerintah. Jujurnya ya kan. Kalau debat kan tidak, debat sama pabrik-pabriknya kapitalis semua. Pasar kan untuk sama dinamika industrinya yang dikuasai para kaum kapitalis. Tapi regulasi tidak. Cuma ada apa ya? Ada bisnis, ada apa? Konspirasi kaum kapitalis, kaum industriawan dengan tokoh-tokoh tertentu di dalam legislatif kita untuk merombak sedikit banyak tentang undang-undang. Ini kadang-kadang ini termasuk terakhir undang-undang ombudsman itu. Undang-undang ombudsman dikritisi karena dicurigai itu kepanjangan tangannya kaum kapitalis dan imperialis. Terutama masalah buruh, masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja itu meskipun tidak ada ombudsman, dia juga begitu. Sifatnya ketenaga kerjaan itu sangat tergantung dengan sifatnya proses industrialisasi di negara kita. Kalau industrialisasi negara kita itu kapitalistik, ya otomatis hubungan kerjanya pun hubungan kerja yang kapitalistik. Pasti begitu. Tidak mungkin orang punya duit terus membiarkan tenaga kerjanya menentukan diri sendiri enak-enak, tidak mungkin itu. Dia kan juga nggak mau rugi. Dan sekarang bagaimana caranya, ini nanti tugas saudara-saudara sebagai calon pemimpin Indonesia ya. Kalau saya sudah lewat. Jadi Marianisme adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang menjalankan Marianisme. Jadi yang menjalankan Marianisme itu disebut Marianisme. Saudara-saudara itu juga termasuk Marianis karena sudah berkeinginan mengetahui Marianisme. Gitu ya. Secara nggak sadar nanti kan prosesnya kan juga akan mempraktekkan apa sih Marianisme jadi begitu. Nah itu saudara-saudara mulai berpikir itu pun sudah Marianisme. Sekarang ini saudara-saudara berpikir bagaimana ya Marianisme itu saudara-saudara. Saya kira begitu saudara, ini tesis ini disusun tahun 33. Dan itu mempengaruhi sebagian yang ini masuk di dalam panitia penyusunan persiapan kemerdekaan BPUPKI. Berarti nilai-nilai ini sebagian masuk ke dalam konstitusi Indonesia. Masuk bumi dan langit sebenarnya dikuasai negara. Untuk ini susunan masyarakat dan susunan negeri yang dalam segalanya menyelamatkan marhaen. Apakah konstitusi kita begitu? Saya nggak tahu. Silakan saudara-saudara mulai berpikir mendiskusikan itu, tidak apa-apa. Mendiskusikan konstitusi itu baik-baik saja. Kalau dosen ngomong jangan percaya sama dosen. Dosen sama dengan saudara juga. Ya. Tidak begitu ada dosen yang salah. Jangan percaya sama dosen. Jangan percaya sama profesor. Harus belajar sendiri. Oke, terus selanjutnya Mas. Ini catatan ini. Revolusioner itu artinya saya pikir ini sudah paham semua ya. Revolusioner artinya mengendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar seperti tadi saya sampaikan. Cara perjuangan yang revolusioner adalah cara perjuangan untuk terjadinya transformasi masyarakat secara menyeluruh dan mendasar. Suatu perjuangan untuk menjungkir balikkan sifat-sifat masyarakat yang imperialistis, kapitalistis menjadi masyarakat yang dirugikan oleh keadilan. Kalau di Cina tidak begitu. Di Cina itu selain imperialistis, kapitalistis, tambah lagi religius, feudalistik. Dulu di era Budi Utomo 1908 itu menentang feudalisme, menentang kepriai-priaian doro-doro itu. Nah itu sudah masuk pada perilaku imperialis. Perilaku imperialis itu mesti datangannya pada kultur-kultur yang feudalistik. Itu kapitalis bisa subur. Jadi kalau di Cina itu eksplisit disebutkan dalam konstitusi anti feudalisme. Kemudian
Kemudian kapitalisme adalah suatu susunan pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi dalam masyarakat yang memisahkan kaum buruh dan alat produksi, sehingga nilai lebih tidak jatuh ke tangan kaum buruh melainkan ke tangan majikan. Kapitalisme memiliki dengan ke arah penyebaran kesengsaraan. Artinya keuntungan nilai lebih yang bisa dinikmati oleh kaum buruh ini disita begitu saja oleh para majikan dengan dalih dia yang memiliki modal. Ini anunya kapitalistik gitu. Dan kadang-kadang kalau kita melihat gerakan teman-teman buruh untuk demonstrasi tentang UMR dan sebagainya itu ya sebenarnya sekitar itu. Cuman karena tingkat kebebasan perjuangan buruh di Indonesia ini ya masih tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Karena aktivis-aktivis buruh yang tokoh-tokohnya itu sudah bisa menjadi komprador juga, menjadi komprador. Jadi dia menjual teman-temannya sendiri. Dia pura-pura memperjuangkan nasib buruh, tapi dia masuk pada link permainannya majikan-majikan itu, nanti dia dibayar sendiri, kalau majikannya direbut sudah. Banyak begitu. Dan saya juga punya teman-teman yang juga begitu. Ya kadang-kadang diskusi sama saya bilang, ya percuma kalau modelnya kena terus kan. Payah kita. Dan dulu zaman saya GMNI di Panti Marini Surabaya itu, Panti Marini GMNI zaman saya itu dulu juga melakukan pendampingan dan pelatihan kaum buruh perempuan di wilayah Lumpur. Dulu lucu, kita melakukan pendampingan seorang buruh yang di PHK. Kita sekitar tahun 78 sudah itu kita cuma baca saja kan, dan waduh, akhirnya ketika saya dengan Mas Rafael almarhum dan yang tiga orang, Mas Rafael sama Mas Gacu, namanya sama selamat itu panggilannya Gacu, orang Anjuk. Nah, dua orang ini sekarang sudah meninggal, tinggal saya. Nah, Mas Gacu itu orangnya tenang gitu, tapi kalau dia ngucek mata gitu, matanya merah gitu, menakutkan. Nah, akhirnya sama Mas Rafael, ini cu, mohon mau ketemu majikannya, ini pas ngucek aja. Nah betul, mau masuk ruangan diterima majikannya, matanya diucek dulu. Ya, wes seperti ini, wes, tapi kalau temu ini, akhirnya bertiga masuk kita tawar-menawar sebagainya, nah diterima. Tuntutannya seorang guru itu diterima. Dia mau menerima PHK tapi dengan sangat sekian diterima. Buruh yang kita bela namanya buruh ya. Kita kan sudah terlanjur a priori membela buruh. Jadi untuk buruhnya nakal kita bela juga. Untuk buruhnya itu maling di PHK ya kita bela juga. Dan kita memang a priori membela buruh. Nah, sudah. Jadi begitu, habis dapat pesangon untuk memperbaiki rumahnya dia, kawin lagi. Terus kami diundang juga. Oh, dibisui sama anaknya. Mohon biasa tuh. Pura-pura. Ya, kita direwangi ngucek motor saya kalau juga ngerti. Ternyata dipakai kawin lagi, mah kurang ajar. Itu romantikanya, saudara. Jadi sudah, tapi bukan berarti kita berhenti bersikap a priori membela buruh. Tidak, kita terus pengalaman itu semakin menyempurnakan perjuangan kita. Nah, imperialisme adalah nafsu atau politik untuk menguasai atau mempengaruhi ekonomi negara bangsa lain yang timbul karena keharusan ekonomi suatu negara yang kapitalismenya sudah matang. Jadi imperialisme itu tingkat lanjut daripada kapitalisme. Kalau kapitalisme matang, butuh proteksi usaha-usahanya, dia membentuk imperium, membentuk satu sistem pemerintahan. Dia bisa punya tentara sendiri. Contohnya kayak VOC. VOC pertama kali kan maskapai dagang aja. Karena semakin berkembang di Nusantara ini, dia membentuk tentara-tentara koloni-koloni itu untuk melindungi usaha-usahanya dia. Nah, ini bergabung menjadi satu imperium. Nah, akhirnya ini membentuk satu pemerintahan Hindia Belanda itu.
Belanda mengasih begitu bentuk negara penjajahan yang hasil daripada dinamikanya imperialisme pada waktu itu. Prosesnya semua sampai sekarang juga masih begitu. Sekarang jangan dikira bahwa medsos, HP saudara itu bukan alat perjuangannya kapitalis, bisa jadi begitu nanti rupanya. Google saja kan menguasai berbagai macam informasi. Ini juga punya bargaining terhadap negara-negara tertentu. Ini aku juga berpikir dengan Google. Indonesia pun juga nggak berani main-main. Data tentang Indonesia itu jangankan kota, jangan Monas, di desa pun gunung-gunung kidul itu loh bisa dilihat dari Google, iya kan? Google menguasai seluruh karena satelit. Ini yang jadi. Jadi kita harus cerdas. Kemana? Biasa, urusan klinik. Oh, udah pulang dulu. Oke ya tadi. Ya, Ya. teman-teman, Ya. adik-adik, Assalamualaikum ya. Itu jadi saudara-saudara, imperialisme berdasarkan urusan rezeki sendiri yang berupa pengambilan pekan hidup. Ini bentuk selanjutnya setelah membentuk pemerintahan, penguasaan, membuat peraturan macam-macam. Nah, sekarang ini namanya neo imperialisme, imperialisme baru. Dan revolusi 4.0 itu nanti bisa mengarah konvergen, bisa ketemu di sana. Sama, cuma kan pengembangan industri kan juga ada riwayatnya mulai revolusi industri di Perancis kan gitu. Oke, next. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara berkiai untuk tadi memenuhi idiom kiai ini tadi. Nah, pada akan memenuhi satu kebutuhan tentang tadi yang saya sampaikan itu nilai-nilai yang dibangun para pejuang pendahulu kita. Nah, sekarang ini kebutuhan kita sekarang ada paradigma gerakan. Jadi gerakan kita mau kita beri landasan yang bagaimana, pada skala prioritas yang bagaimana dan apa yang harus kita buat. Ini harus dikritisi oleh saudara-saudara sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang istilah saya itu kalau organisasi ekstra mahasiswa, bukan mahasiswa intra, bukan di mahasiswa ekstra. Ada kebutuhan tentang paradigma gerakan dalam bentuk keprimeran praktikal dalam mengaktualisasi ideologi. Jadi Marxisme itu keprimerannya apa? Harus kita cari. Dan ideologi tanpa praksis akan mengalami kebuntuan. Seperti saya tadi dari awal saya ceritakan, ada teori, ada praktek, dan ini disatukan. Kalau ini nggak bisa menyatu, ini ada kebuntuan, ada kemandekan. Dan menyatukannya ini ada nilai-nilai ideologi yang mencerahkan praksis ada di mahasiswa. Dan keretakan praksis akan mengakibatkan kependangkalan. Jadi artinya kalau praksisnya itu enggak apa ya, enggak istilahnya enggak match gitu ya, enggak matching gitu. Ya, ini pasti ada manipulasi. Manipulasi dalam bentuk gerakan itu bocoran teman, bocoran itu gitu lah. Ini praktek ini praktek yang saya tahu, yang saya alami selama ini gitu. Ya sudah, juga mungkin aku atau tidak tahu-tahu jadi komisaris BUMN, tahu-tahu temannya tidak tahu jangan jadi komisaris utama ini tanpa diputuskan lewat keputusan bersama gerakan tadi. Mesti harus begitu. Nah, jadi saudara-saudara mesti harus mulai memikirkan kebutuhan gerakan tadi. Sekarang ini saudara-saudara dalam satu gerakan, datang ke sini ini pun satu gerakan, bagian pada gerakan. Datang ke sini melakukan
KTD ini juga bagian daripada satu gerakan yang saudara tanpa sadari sudah dilakukan. Nah kalau saudara diam di rumah saja ya bukan ini saudara sudah berpikir gerakan menghimpun bersama teman-teman saudara, ada teman sekutu, iya kan? Nah itulah ini termasuk gerakan sampai datang ke sini. Saya pun juga demikian. Artinya saya masih konsisten melakukan gerakan untuk pengembangan fondasi gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Sama. Oleh karena itu ini saya prioritaskan. Ini saya ada agenda-agenda apa ya sudah saya prioritaskan. Saya kemarin si Richard jangan saya lah, cari yang mudah-mudahan lebih lebih relevan dengan perkembangan zaman sekarang, gitu. Nah, ternyata yang masih saya di sisi ini saya kecewa. Di sini saya kecewa. Artinya kecewa itu harus ada orang yang lebih muda dari saya yang mampu bisa menjelaskan apa itu Marxisme, dan gerakan-gerakan Marxisme. Mungkin begitu. Jadi saudara-saudara mulai setelah pulang dari ini harus belajar benar-benar ya tentang disiplin ilmu saudara, juga tentang pemahaman dan keyakinan saudara. Jangan diam saja, itu salah. Kemudian pemahaman dalam gerakan kita itu ada 3 dataran gerakan. Tadi seperti saya singgung dari awal, ada gerakan pemikiran kaitannya dengan sebagai berjuang pemikir berjuang. Kemudian dataran persentuhan dan pemecahan problematika rakyat pada sisi idiom pejuangnya. Kemudian ada dataran pengorganisasian gerakan ini kita menghimpun kekuatan. Kalau di dalam bukunya Bung Karno DB di bawah Bendera Revolusi 1 itu ada namanya mass forming dan mass awakening. Yang 1, 2 ini mass forming, dan yang ketiga itu mass awakening, menggerakkan. Termasuk kita melakukan membangun kesadaran. Tahu-tahu ada aksi di 98, ini mass forming. Jadi reformasi merubah semua yang dianggap tidak cocok dalam perkembangan dinamika masyarakat Indonesia. Ini itu semua termasuk dalam 3 dataran gerakan ini. Kita berpikir, mengevaluasi, merefleksi, memperbanyak referensi, memperbanyak literasi, dan kemudian kita mencoba membangun praksis kita dengan melakukan persentuhan terhadap problematika rakyat. Dan yang terakhir, ketemu dengan teman-teman sekutu, kita menyatukan menjadi satu gerakan melakukan perubahan apa yang menjadi kehendak saudara-saudara sekalian. Kalau saudara berkehendak yang dinaungi sama nilai-nilai ideologi Marxisme, ya mesti itu ya dia. Paling tidak untuk yang kedua itu saudara berpraksis, mencoba berpraksis teori yang saudara kenal dan kemampuan saudara ini disatukan. Jadi itu pada dataran yang kedua, dataran persentuhan dan pemecahan problematika rakyat. Dan 3 dataran ini sampai sekarang masih relevan. Dan yang disentuh sama teman-teman alumni kebanyakan di Mojokerto 3 dataran ini. Etika gerakan secara priori, ini tadi kan artinya ada nilai-nilai prioritas yang pada ideologi yang itu nggak bisa ditawar. Secara a priori berpihak kepada rakyat kecil, ini etika gerakan kita. Etika gerakan kaum marginis. Secara a priori berpihak kepada nggak peduli rakyat kecil itu salah dan sebagainya, itu kita bela dulu. Dan di Surabaya dulu ada namanya LSKBA, Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bantuan Hukum. Itu saya ikut mendirikan. Orang yang pertama kali punya izin praktek sebagai advokat, lawyer itu tahun 81 itu saya. Tidak saya pakai untuk cari duit, saya pakai untuk mencoba apa ini berpihak kepada rakyat kecil ini. Ya sudah, itu ya buruh nyolong itu kita bela. Itu katanya dia nyolong, wah kurang aja. Ya sudah kita aja. Nah, akhirnya dengan teman-teman kami sering crash di lapangan itu, ada pengacara-pengacara ini, kita langsung aja. Ya karena etikanya sudah berbeda. Etikanya berbeda.
gitu. Jadi kita nggak peduli itu apa perempuan nyolong itu ya, buruh nyolong ya kita bela. Hak dia kita anu kan, kita perjuangkan. Dia di PHK kan ada peraturan kerja bersama PKB dalam perusahaan itu bisa ada. Jadi itu mesti kita breakdown dan kita jelaskan kepada buruh-buruh itu, para tenaga kerja untuk memperoleh haknya. Jadi meskipun dia itu secara yuridis nyolong, tapi hak dia kan tidak ikut nyolong. Yang begini yang kita bela. Dan kader sebagai sentral gerakan itu intinya manusia. Manusia sebagai sentral gerakan. Organisasi atau wadah bersifat relatif yang mutlak adalah manusianya, kader. Saudara bisa hari ini pakai LSKBA, besok pakai SCCC, besok pakai apa, nah, tapi kan orangnya begitu. Jadi organisasi bisa sangat relatif dan yang penting manusia yang mahanis tadi. Dan 3, hubungan antar kader bersifat relasi fungsional. Jadi hubungan antara dalam gerakan itu fungsional. Yang satu pinter bikin surat kuasa, sekarang bayarin surat kuasa ya udah. Yang satu pinter bikin kronologi kasus, ya dan kamu. Jadi ini diimpun menjadi satu kekuatan, menjadi lengkap, jadi alat untuk melakukan gerakan. Jadi hubungannya itu hubungan fungsional, bukan pangkat pesak milih malu, tidak begitu. Teman gerakan itu bukan karena pangkat, karena fungsi, bukan karena usia juga bukan, karena fungsi. Karena saya tua kemudian saya tidak begitu. Karena saya tua saudara-saudara Muhammad tidak begitu. Itu pada konteks hubungan fungsional dalam gerakan kader salah. Kalau dalam satu gerakan kader tua muda posisinya sama. Sejauh mana dia berfungsi untuk efektivitas tujuan gerakan ini tadi. SCCC mau contoh, saya paling tua. SCCC. Tapi bukan berarti semua itu sama saya tidak. Untuk ini melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual tidak mesti harus saya. Karena ada yang muda-muda yang lebih efektif, yang lebih mobilisasinya lebih tinggi, dan itu yang mesti harus melakukan pendampingan pada korban-korban kekerasan seksual. Itu salah satu contoh pada konteks gerakan. Jadi saya dulu dengan teman-teman itu menata termasuk SCCT itu juga pada konteks relasi fungsional. Relasi fungsional itu landscape-nya kesadaran. Jadi orientasinya bukan profit, bukan. Tapi sistem nilai ini bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Ini kalau pikiran-pikiran yang pragmatis ya memang susah. Kita buat apa setelah ngoyo-ngoyo, orang tua kita keluarin biaya untuk kos-kosan ini. Ya kita sekarang di sarjana, kita membela yang kaya agar kita dapat duit juga. Ada materi tentang etika profesi advokat yang ditulis sama Profesor Tirus Wibowo itu bagus sekali. Tentang kode etik bagus sekali. Mestinya begitu. Advokat masinis itu mestinya begitu. Petani marinis juga mestinya begitu. Pedagang marinis juga mestinya begitu. Jadi fungsi-fungsi di masyarakat kita yang memahami ideologi marinisme mestinya untuk kemaslahatannya kaum marinis. Oke, saya kira begitu. Next, Mas. Ini konsep gerakan politik di terbangun relasi fungsional di satu kekuatan. Ini akhirnya puncaknya pada hubungan gerakan politik. Politik
pada umumnya didefinisikan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya, kemampuan aset, ya, untuk memperoleh kepatuhan atau tingkah laku yang menyesuaikan dari orang lain. Dan kegiatan organisasional untuk menjalankan kepatuhan publik meliputi mobilisasi, koordinasi, dan penanggulangan atas penolakan. Ini gerakan politik. Dan untuk memperoleh kepatuhan para pemimpin politik perlu memperluas sumber daya yang dimiliki dan menggunakan secara lebih efisien sumber daya yang telah dimiliki. Ini contohnya pilkada. Ini yang ketiga ini contohnya sumber daya termasuk sumber daya keuangan. Pilkada itu kalau calonnya tidak punya duit untuk di-investment sama partai politik juga nggak bisa kan? Karena investmentnya partai politik pakai mahar, bahasanya mahar, bahasa kasarnya kan beli. Kan itu. Jadi ini semua sekarang terjadi di negara kita. Apakah ini akan terus berlanjut? Ini saya nggak tahu, tapi mungkin saudara-saudara yang masih memiliki waktu yang panjang untuk bisa memperjuangkan itu dengan benar. Oke, next. Nah, tadi gerakan politik, tapi di dalam gerakan politik bisa ada sumber daya politik. Nah, dapat dibedakan adanya 5 tipe sumber daya politik. Pertama kali seperti kita ini, fisik. Ini termasuk sumber daya politik. Bagi politisi, kalau memiliki sumber daya sekian ini, ya, ini satu aset sumber daya manusia, fisik. Kemudian sumber daya ekonomi. Saya ngeramut orang sekian ini untuk kepentingan politik praktisnya ke depan menjelang pilkada nanti bisa jadi katakanlah satu kota terdiri dari 15 kecamatan. Masing kecamatan saya pasang satu orang dari awal sampai nanti menjelang pilkada dengan saya biayai kehidupannya. Anda butuh sumber daya ekonomi kan, sumber daya politik dan ekonomi. Ini terjamin, fisik terpenuhi, ekonomi terpenuhi, dan normatif. Normatif itu gentleman agreement, kesepakatan itu kita berikan, termasuk visi misi dari calon itu kita lakukan, dan personalnya itu artinya orang calonnya itu juga mesti ditonton sedemikian rupa sehingga dia pertama kali mendapatkan olah hasilnya masyarakat, mendapatkan rasa iba masyarakat. Ini biasanya ditempuh dengan cara-caranya Pak SBY dulu, mendapat rasa iba masyarakat. Akhirnya Mbak Mega kan ngalah karena masyarakat lebih kasihan sama Pak SBY pada waktu itu. Dan dulu dan pengetahuan, artinya kita tetap memperbanyak literasi dan memperbanyak informasi bagaimana rival kita, bagaimana kompetitor kita. Ini pengetahuan. Nah, saudara-saudara, dari kelima tipe sumber daya politik ini kalau itu disatukan, contohnya di Indonesia itu seperti Pak Yusuf Kalla. Siapa tahu reputasi politiknya Yusuf Kalla dari awal dan tidak ada. Ini semua sudah jadi nempel. Jadi nempel. Zamannya Pak SBY sudah jadi dia nempel. Jadi pasangannya Pak SBY. Zamannya Pak Jokowi juga ada mengirim, iya kan? Dia nempel. Itu artinya karena dia memiliki 5 tipe sumber daya politik ini. Fisik dia punya dukungan, ekonomi dia kaya raya, konglomerat, normatif dia membangun komitmen, kesepakatan, janji dan sebagainya. Kemudian personal dia berpenampilan sedemikian rupa, di NU juga iya, di Golkar juga iya, di mana termasuk ITSMI dia juga iya. Jadi personal dia dibangun sedemikian rupa. Kemudian dia juga berpengetahuan karena dia punya think tank yang bekerja di itu, yang dia jadi kapres. Kalau dia tidak ketahuan itu mungkin jadi presiden, Pak Yusuf Kalla itu orangnya baik.
Kenapa saya tahu banyak beliau? Karena di Jawa Timur zaman tahun 2004 saya salah satu tim pemenangannya SBJK di Jawa Timur. Saya ketua bidang kampanye dan pemenangan pemilu SBJK di Jawa Timur tahun 2004. Pilpres pertama kali. Dan rapat saya pertama kali di Tarawas ini juga. Ya. Saya nggak tahu. Nah ini contoh-contoh sumber daya itu ya saudara-saudara ya. Saya pikir itu nggak perlu saya baca. Kemudian ini kiatnya bagaimana menjalankan kekuasaan secara efektif tergantung pada tipe-tipe budaya yang tersedia. Artinya sumber daya itu punya karakter dan kemampuan kita untuk memahami karakter itu bisa kita memanage sumber daya itu. Saya kira demikian. Oke. Ini catatan. Akan ada KP. Minum dulu. Minum dulu. Aku tak minum dulu ya. Catatan dari saya dapat diformulasikan bahwa dalam kehidupan politik individu yaitu para pelaku politik termasuk yang kita bicarakan ini yang dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat dan beroperasi melalui struktur-struktur yang ada, saling berinteraksi untuk membuat kebijakan politik yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan sosial yang meliputi struktur keyakinan dan kualitas individu. Hari ini saudara-saudara ini termasuk kategori pelaku politik karena saudara-saudara sudah mempersiapkan ke depan tanpa saudara-saudara sadari. Ketua komisariat dikendalikan cabang dikendalikan DPP terus begitu. Ini ada alur politik dan saudara-saudara harus paham itu. Jadi artinya saudara bergabung dengan sadar, ya. Jangan bergabung tidak dengan sadar, jangan. Ini pesan saya ya. Kemudian saudara-saudara harus paham betul konsep programnya DPP. Di sini istilah konsep politik. Konsep programnya DPP apa? Untuk membangun manusia di MNI. Apa? Untuk mempersiapkan manusia di MNI pada kancah politik nasional apa? Pada kancah politik lokal, regional, nasional apa? Harus begitu. Kalau saudara-saudara nggak paham itu, tanya pada cabang, tanya pada DPD, tanya pada DPP. Kalau dulu zaman saya kan tidak ada DPD. Cabang langsung presidium dulu. Saya nggak tahu, saya dengar sekarang ini kalau sudah berubah jadi ada DPP, ada DPD, ada DPC, ada DPK, DPK ya. Komisariat. Kalau dulu kan zaman saya dulu presidium, Korda, DPC, komisariat. Ada Korda, ada komisariat, ada DPC, kemudian ada Korkom. Korkom itu 2 kali. Namanya pertama kali Kombes, komisariat besar. Itu komisariat besar itu komisariat gabungan di universitas, komisariat besar. Kalau komisariat saja di fakultas. Di fakultas, tingkatan fakultas namanya komisariat. Kalau di tingkatan university itu komisariat besar dulu, ya, Korkom atau Kombes. Nah, dan kota cabang, terus provinsi koordinator daerah, koordinator cabang, Korda namanya. Nah, dari Korda langsung ke presidium. Dulu begitu. Terus sekarang kan saya mungkin ya nggak terlalu jauh sama aja. DPP, DPD, terus DPC. Oke. Konsep politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik sekurang-kurangnya akan menambahkan beberapa hal untuk dibahas secara khusus, yaitu politik sebagai aktivitas. Saudara-saudara mengerti nggak politik sebagai aktivitas?
nanti saudara-saudara beraktivitas politik. Saudara khawatir gampang jadi bergemen itu tanpa sadar itu nanti mempersiapkan diri jadi beraktivitas politik. Ya. Nah, politik bukan suatu aktivitas. Politik suatu perjuangan. Untuk karena kita itu pada ini saya untuk mencapai tatanan masyarakat yang menyelamatkan kehidupan kaum marginal. Itu politik kita. Itu politiknya GMNI. Dimanapun tidak begitu GMNI. Terhadap putusan tentang BEM Komisaris pun harus melindungi kaum marginalnya di universitas itu ada kan mestinya mahasiswa, ya maaf mahasiswa yang elitis ada masih ada begitu kan. Dulu zaman saya juga ada begitu. Dulu di Fakultas Hukum itu ada istilah GMNI kota dan GMNI desa. Itu ada zaman saya itu ada gitu. Saya itu masuk GMNI desa. Itu apa ya? Kalau dipikir yang masih survive di GMNI itu ya GMNI desa itu, yang kota sudah tidak hilang, karena hitungan pragmatisme zaman gitu. Dulu ada kemudian agak sekitar 80-an terakhir itu ada mahasiswa GMNI yang pecinta film itu dulu, sekarang sudah ada. Kemudian negara sebagai struktur khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi politik. Nah, saya pikir sekarang kan begitu, zamannya Pak Jokowi ini terbiasa begitu. Dan kemudian kalau zamannya Pak Harto kan termanipulasi, zamannya SBY juga termanipulasi sehingga muncul problem-problem yang harus diselesaikan sama Pak Jokowi. Dan lingkup umum keputusan politik, artinya politik nggak bisa spesifik ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Lingkup umum keputusan politik, daya ikat keputusan politik dan keputusan politik dan keputusan politik akan perubahan sosial. Keputusan politik akan perubahan sosial. Oke, ini catatan dari saya. Masih ada lagi? Terima kasih. Ini kemampuan saya untuk menyusun itu. Nah, yang ada yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya di sini membuka 2 sesi, satu sesi 3 pertanyaan. Mungkin dari Bung atau Sarina ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Mas Nunut barusan. Belum ada ya? Gimana, Bung? Baik, kalau tidak ada mungkin bisa saya tutup terkait pemaparan materi tentang marxisme. Jadi harapan saya teman-teman di sini mengerti kenapa teman-teman berada di sini dan apa tujuan teman-teman di sini. Setelah mendapatkan materi marxisme, semoga teman-teman nantinya bisa mengimplementasikan terkait dengan ideologi marxisme atau paham marxisme itu tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Mungkin dari Mas Nunut ada closing statement? Ada terutama buat panitia. Buat panitia mesti harus ada sustainable forum ini, ada tindak lanjut forum ini. Nah, kalau forum ini tentang tentang berjiwa marxis kan, mesti nanti ya berjiwa marxis itu yang bagaimana itu bisa ada forum sendiri. Nyontek pada waktu AS itu termasuk jiwa marxis atau tidak, umpamanya begitu. Itu, nah sekarang berangkat kuliah memboncengkan teman mahasiswinya termasuk jiwa marxis atau tidak, itu harus pernah contoh-contohnya begitu. Jadi kita sendiri yang harus membuat idiom sendiri. GMNI itu zaman saya seperti yang tadi saya ceritakan, meskipun tua muda, kalau sudah alumni GMNI mesti dipanggil Mas.
Akhirnya Ani itu yang mestinya itu teman bermainnya anak saya itu cuma saya juga Mas. Akhirnya ibu PKK kamu semua. Orang saya itu di kampung itu saya ini ketua RW. Saya ini ketua RW. Dipanggil Mas ya orang itu warga kamu. Loh, itu orang itu. Itu senior saya Mas Orot itu. Pada waktu proses saya, ya saya bilang iya. Ani itu junior saya di organisasi mahasiswa. Jadi kalau dia manggil Mas saya, ya saya alumni soalnya. Itu di bawahnya aja, manggilnya mesti yang Mbak. Ini pertanyaan itu lebih tua. Tidak masalah. Jadi memang itu etika, yang nggak tertulis. Jadi semacam begitu. Ya apa ya? Ya kadang-kadang praktek-praktek gerakan kita ini ada penambahan, ada pengurangan pada idiom-idiom kita sebagai mahasiswa. Kalau berpikir kritis tuh mahasiswa mesti, berpengetahuan mahasiswa mesti. Cuma satu yang tidak mesti, mahasiswa tidak mesti berduit, kan begitu. Kalau berpikiran kritis ya, berpengetahuan mesti ya, berkelakuan itu berduit belum tentu kan. Jadi begitu apa saudara-saudara, saya pesan pada panitia nanti ada forum, mungkin tidak sebesar ini, lebih kecil lagi nggak masalah, tapi ada pengembangan daripada forum sekarang. Sekarang berjiwa Marinis, nanti lebih lagi tentang gerakan Marinis itu kayak gimana, terus semacam fatsun bergemeni yang marinistik itu yang bagaimana, itu mesti ada yang pendek-pendek aja lah. Nanti akan setelah internal kita koreksi diri kita sendiri, kemudian kita mengoreksi di luar kita, atau kita bisa melakukan gerakan yang bersifat simultan, mengoreksi diri kita sendiri sekaligus mengoreksi di luar kita. Bisa kita sama-samakan, kita jalani bersama-sama, tidak apa-apa, simultan. Kalau nunggu ini dulu selesai, baru ini selesai, tidak selesai nanti. Berarti nanti pejuang pemikir, diajak berjuang, mikir nanti begitu. Muncul begitu lagi gitu. Jadi kita simultan aja. Artinya pemikir berjuang ini satu kesatuan. Praksis. Kita bisa menemukan implementasi kita. Gitu ya. Jadi panitia mesti harus ada agenda begitu, harus berkelanjutan. Ini kebersamaan ini harus dijaga, kebersamaan gerakan kebersamaan ini harus dijaga, jangan dilepas begitu saja hemat-hemat. Ini tadi kalau pada kalau kita lihat pada konteks gerakan politik, ini aset bagi tipologi politisi seperti Jokowi, seperti Yusuf Kala, ini potensi. Bagi pemenangan pilkada ini juga potensi. Potensi bisa macam-macam, termasuk potensi ekonomi juga. Hati-hati. Sekarang ini sudah biasa orang menuduh berpolitik itu tidak lagi lugu. Berpolitik itu tidak lagi tentang hak dan kewajiban saja. Sudah, karena pragmatisme, kebutuhan macam-macam itu ini jadi punya nilai ekonomis. Aku gak ngarani money politik. Aku gak ngarani contohan enggak. Tapi kenyataan dalam praktek gitu. Contohnya itu partai-partai politik kita untuk menjadi pemimpin daerah, jadi wali kota, jadi bupati, itu mesti pintunya lewat partai politik. Bisa tidak partai politik independen, tapi sorornya setengah mati. Kalau lewat partai politik itu bebannya katakanlah 5 kilo. Kalau independen itu bisa 25 kilo. Kita ngumpul KTP, ya kan? Terus door to door mempengaruhi yang punya KTP. Ini pengorganisasiannya, simbol-simbol penggerak tadi juga gitu. Jadi apa ya? Nggak gampang melakukan gerakan politik itu.
Tapi itu harus dilakukan. Demi apa? Demi kemaslahatan kaum Mahen tadi. Demi kemapanan dan kemaslahatannya kaum Mahen. Ini bisa kita lakukan. Harapan kita dulu pada partai-partai politik yang manieristik, ternyata sekarang saya nggak tahu apakah ada partai politik yang berideologi manieris. Saya nggak tahu. Sekarang ideologinya semua Pancasila, ya kan? Tapi Pancasila kalau itu sungguh-sungguh dipahami betul, diberikan betul, kita ketemu dengan Trisila. Kan begitu. Ini yang harus mulai dipikirkan sama teman-teman, sama saudara, harus dipikirkan, mulai direnungkan. Dan kalau perlu mungkin aja gerakan kecil sebagai praktek ya, rebutan BEM, rebutan senat. Kemudian bagaimana berpengetahuan untuk bisa meyakinkan orang lain seperti kita. Ini ya. Saya kira begitu saudara-saudara, dan saya usul pada panitia ya, Mas Revi itu nanti ini dilanjutkan, jangan berhenti sampai di sini. Okay. Dan saya dengan catatan saya menyediakan diri untuk diajak berdiskusi. Ya. Ini long life education, belajar sepanjang masa, nggak ada batasnya. Saya dulu juga pada waktu mahasiswa juga begitu, dan karena sistem saya kan sistem lama kan, bukan sistem kurikulum yang baru, bukan sistem semester yang ini sistem tahun saya. Jadi saat itu dulu saya mahasiswa itu naik kelas tingkat 1, tingkat 2 gitu, seperti SD kelas 1, kelas 2 gitu. Itu 1 tahun penuh. Kalau 1 kali dulu ingat saya itu fakultas hukum itu 12 mata kuliah. Itu kalau lulus 1 balik semuanya kapan? Waduh, itu saya masih ingat di hukum sama profesor begitu setia itu ya begitu. Ada itu lah. Kemudian jadi tapi waktu berorganisasi semakin longgar. Kalau sekarang kan tidak, dikejar sama timelinenya semesteran, jadi waktu berorganisasi pun juga semakin pendek. Karena itu proses pengamatan secara kurikuler ini mesti harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan mestinya ini pemikirannya teman-teman di tingkat skill, teman-teman di tingkat DPP, tapi teman-teman cabang pun juga mulai memikirkan begitu. Ya, saya kalau mesti menyampaikan ini, jadi ada perbedaan, jadi zaman saya dengan zaman saudara saya itu jauh sekali. Cuman ada idiom yang nggak bisa berubah, tetap itu milik kita bersama. Kita jaga betul, kita berangkat dari sana dan kita mulai menggali kemampuan kita bersama-sama dan menciptakan sesuatu untuk kepentingan kaum Mahen. Saya kira begitu. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pemaparan kami ini saya tutup. Saya terima kasih kepada Mas Bruno karena sudah mau bersedia hadir untuk meluangkan waktunya terhadap memberikan sharing ilmunya kepada kader-kader baru. Apabila ada kekurangan dari pembawaan saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mandiin dulu ya.